Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Maulana di channel Biang Wali. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise, di mana ini sudah memasuki minggu-minggu akhir. Sebentar lagi Anda UAS ya. Nah, silakan apa yang sudah saya berikan, kemudian juga ada modulnya, dan Anda lebih baik juga bisa mencari referensi lain ya, untuk bisa memahami soal-soal UAS yang nanti akan keluar. Nah, di pertemuan ini ya, saya akan membahas tentang pengembangan model arsitektur teknologi menggunakan framework TOGAF ya. Dimana kalau sebelumnya kan kita sudah membicarakan banyak ya tentang masalah arsitektur, kemudian juga kita mempelajari tentang framework TOGAF gitu ya. Tapi belum ada penerapannya seperti apa framework TOGAF tersebut gitu ya. Nah, bagaimana diterapkan di sebuah perusahaan atau instansi ya dalam membangun sebuah teknologi, baik itu berupa software ataupun hardware ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas untuk contoh kecil saja ya penggunaan TOGAF. Nah, di pembahasan ini studi kasus pengembangan model arsitektur ini menggunakan framework telah dibahas berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ya, pokoknya sebenarnya intinya TOGAF ini pernah dilakukan ya, pernah diterapkan. Nah, sekarang kita akan membuat contohnya seperti apa. Nah, yang pernah kita pelajari bahwa TOGAF ADM itu ya, memiliki 8 fase ya, atau 8 alur ya, di mana ada arsitektur vision sampai dengan arsitektur change management. Nah, ini tidak saya bahas lagi, ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Silakan apabila masih belum paham dilihat kembali videonya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Dalam membangun model arsitektur bisnis ya, pertama kali itu kalau kita mau membangun model tersebut ya, kita harus merincikan kebutuhan ya, kebutuhan dasarnya apa aja gitu kan, dan siapa juga orang-orang yang terlibat gitu ya. Kayak biasa ada stakeholder gitu kan ya, ada orang-orang yang kita tanyai gitu kan, fungsi dari marketing misalnya, bagaimana sih cara marketing suatu produk gitu kan. Nah, itu nanti akan dimasukkan semua ke dalam orang-orang yang memiliki peran dalam membangun model arsitektur. Juga mendefinisikan suatu pertanyaan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya dilempar ke orang-orang terkait di bagian manajemen gitu, atau di bagian SDM, marketing gitu, yang berhubungan dengan pedoman yang nanti digunakan. Nah, kalau di perguruan tinggi biasanya orang-orang tersebut meliputi dosen, ya, meliputi mahasiswa, gitu, SDM, rektor, dan lain sebagainya. Nah, di kegiatan Tridharma perguruan tinggi itu meliputi kan pengajaran, gitu ya, penelitian, pengabdian terhadap masyarakat. Ya, dalam suatu perguruan tinggi itu dia nggak bisa dijalankan atau berjalan dengan baik tanpa ada sarana-sarana pendukung lainnya seperti manajemen keuangan, gitu kan. Ya, kampus kalau nggak ada manajemen keuangannya nggak berjalan akademiknya. Kemudian ada manajemen sarana prasarana. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa bisa belajar di kampus? Oh, disediakan ada meja, ada kursi, ada LCD, ada AC supaya Anda bisa belajar dengan baik, belajar dengan tenang. Nah, masing-masing kegiatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi bisnis utama dan juga ada namanya fungsi bisnis pendukung. Di mana fungsi bisnis utama itu meliputi yang utama ya, kalau dalam model arsitektur bisnis yang mau kita terapkan di perguruan tinggi, itu pertama biasanya ada penerimaan mahasiswa.
Kemudian ada operasional akademik, ya, bagaimana proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik, gitu, materinya bagaimana, gitu kan. Ada juga pengelepasan akademik, bagaimana perguruan tinggi itu bertanggung jawab terhadap alumninya, ya, lulusan-lulusannya gimana? Apakah lulusan di suatu perguruan tinggi dapat kerja semua, gitu, atau jadi pengusaha, atau bagaimana alumni juga bisa memberikan feedback yang baik terhadap perguruan tinggi tempat dia belajar. Kemudian juga ada namanya tadi bisnis pendukung, ya, manajemen aset, gitu, sarana prasarana, sumber daya manusianya, kemudian manajemen keuangan, bagaimana apa pembayaran perkuliahan, gitu, dia masuknya ke manajemen keuangan. Atau sumber daya manusia, misalnya di suatu kampus ada yang namanya semacam ekstrakurikuler, itu yang menjadikan wadah untuk mahasiswa menuangkan potensi dirinya. Itu ada himpunan mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, dua fungsi tadi itu bisa dibentuk dengan menggunakan diagram rantai seperti ini, ya. Dibagi menjadi dua, ya, fungsi bisnis pendukung dan fungsi bisnis utama. Ya, sama, dia manajemen aset, keuangan, dan sumber daya dia masuknya ke dalam bisnis pendukung. Sedangkan bisnis utamanya kalau di perguruan tinggi ya operasional, mahasiswa, akademik. Nah, contoh kalau misalnya di perusahaan lain gitu, misalnya perusahaan penjualan uh, kecap gitu, atau ya penjualan kecap dah itu. Nah, berarti yang masuk ke pendukung apa? Bagian marketing gitu kan. Nah, kemudian bagian apa lagi? Customer service gitu. Itu masuknya ke pendukung. Sedangkan fungsi utamanya adalah bagaimana produk kecap ini bisa dihasilkan dengan baik gitu kan. Manajemen pengelolaan bahan baku, kemudian apa lagi? Ada manajemen pendataan QC, artinya seberapa bagus produk ini bisa diolah gitu kan, dengan mesin tertentukah atau dengan secara manual. Itu masuknya ke bisnis utama. Nah, di dalam pemodelan bisnis itu kita bisa membuat dalam bentuk beberapa model. Yang salah satunya ini ada namanya BPMN, ya, namanya Business Process Modeling Nation, atau FDD, Function Dekomposisi Diagram, atau pakai UML. Bisa juga, Anda bisa buat pakai Architect Enterprise, ya bisa, atau IDF 0, IDF 0, IDF 1 gitu ya. Nah, boleh dah, bebas. Kalau PPMN Anda bisa buat pakai Visio seperti ini. Ya, ini bentuk model PPNN. Kalau misalnya UML, use case gitu ya, activity diagram itu di pembahasan sebelumnya Anda sudah baca pakai UML. Nah, kalau kita mau membuat suatu model arsitektur bisnis yang tadi meliputi ada bagian fungsi utama dan fungsi pendukung gitu ya. Nah, itu setiap bagian harus kita buat namanya rincian atau turunannya gitu ya. Turunannya itu seperti apa sih gitu. Sebagai contoh kan ini ada namanya penerimaan mahasiswa gitu kan. Nah, nanti di sini nih, oh maaf, di sini ada manajemen aset sarana dan prasarana. Ya kan masuknya ke dalam fungsi bisnis pendukung, ya, sarana, aset, ya, sarana prasarana. Nah, setiap bagian tersebut ini harus kita buat turunannya di sini. Nah, 4 nih, manajemen aset sarana dan prasarana. Berarti misalnya turunannya itu adalah 4.1 tentang pengadaan dan manajemen inventaris, ya. Jadi ada aset yang masuk dan bagaimana caranya dia melakukan manajemen. Yang pertama misalnya kalau pengadaan, ya, dia harus membuat sistem yang berhubungan dengan pengelolaan terhadap
vendor atau penyedia. Misalnya kursinya, berarti vendornya dari mana nih? Atau dari PT X itu PT B, yaitu pengolahan vendor namanya penyedia. Atau pemesanannya, bagaimana pemesanannya? Apakah misalnya kita harus order 1000 dulu, 1000 kursi gitu, atau 1000 meja. Kemudian penerimaan aset, bagaimana? Siapa yang bisa menerima itu semua? Setiap cabang kampus, apakah kepala kampusnya itu atau kepala staf operasionalnya gitu. Atau juga ada bagian di turunan 4.2 ya. Ini kan 4 ya, kepalanya 4, berarti di sini turunannya 4, 1, 4, 2. Nanti subnya aja ada 4, 2.1, seperti sub buku ya. Kemudian ada namanya manajemen inventaris ya. Penilaian inventaris. Jadi setiap semester kita lakukan cross check nih, apakah barangnya berkurang atau enggak gitu. Jangan-jangan semester awal dikirim barangnya ada 100. Tiba-tiba semester 2 menyusut menjadi 50. Nah, yang 50-nya ini kemana? Apakah rusak gitu, ataukah digelapkan, ataukah dicuri, atau hilang, bagaimana? Ini harus ada nih namanya. Ini termasuk juga penelusuran inventaris. Kalau hilang, hilang kenapa? Dicuri orang gitu, atau diambil karyawannya, misalnya perusahaan besi gitu, menyediakan besi-besi, baja tua, baja ringan, baja putih gitu. Stoknya ada 50, tiba-tiba dicek kok cuma 30, berarti yang 2 nih hilang nih. Nah, bisa jadi diambil karyawannya, dibawa pulang, dijual. Nah, itu masuknya ke penelusuran inventaris. Atau penghapusan inventaris, barang-barangnya rusak nih, udah ketahuan menyusutnya karena rusak, ya udah, nah ini mau rusak mau diapain? Apakah dibalikin ke kantor pusat gitu, ataukah dibalikin ke vendor karena dia masih punya garansi dan lain sebagainya. Ini tertuang dalam sub ya, atau turunan menggunakan FDD, manajemen aset sarana dan prasarana. Nah, ini cuma satu nih, manajemen aset aja. Berarti nanti kalau misalnya Anda ada 6 di sini, manajemen sumber daya manusia, ya dibuat lagi turunannya apa? Manajemen keuangan, turunannya lagi apa? Ya masing-masing semuanya harus dibuat turunan, harus jelas. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk membuat modelnya, yang dipakai ini adalah BPMN kalau di modul ini. BPMN ini meliputi bentuk diagramnya seperti ini. Jadi kalau pengelolaan terhadap kampus, kita ambil misalnya ada 4 orang yang berperan, gitu ya. Ada ketua misalnya ketua yayasan, gitu, ketua kampus, gitu ya. Ada rektor, ada pimpinan. Pimpinan maksudnya mungkin rektor ya, atau ketuanya ketua yayasan gitu. Kemudian kepala BAA ya, atau BAK gitu. Biro akademik. Ada juga wakil ketua 1, bidang 1 gitu kan. Warek namanya wakil rektor 1, wakil rektor 2. Kalau rektor 1 misalnya menangani masalah akademi. Kalau misalnya Warek 2 misalnya menangani tentang kegiatan mahasiswa, seperti itu. Nah, ini nggak terpaku hanya 4 ya. Anda harus menjabarkan siapa-siapa saja orang-orang yang terkait di sini. Nah, kalau di contoh, misalnya untuk menyusun kalender akademik, yang dimana ini dibuat oleh wakil ketua ya, wakil ketua atau wakil rektor. Wakil rektor ini tugasnya adalah merumuskan rencana kegiatan. Kemudian dari rencana kegiatan dirancang tuh, disusun di list apa, misalnya semester ini mau UTS kapan, mau UAS kapan, mau HER kapan gitu, wisuda kapan, sidang kapan. Nah, baru nanti dia buat tuh rancangannya, rancangan kalender akademik. Nah, setelah dia buat rancangan kalender akademik, baru dia nanti tuh disusun kalender akademik itu dikirim dari wakil ketua 1 ke bidang akademik atau biro akademik. Nanti disusun kalendernya. Nah, si wakil ketua ini juga membuat ada acuannya, ada acuan berdasarkan kalender nasional gitu kan. Jangan buat kegiatan seminar nih tanggal 21 Juni. Ternyata di kalender nasional 21 Juni itu adalah hari libur.
gitu, atau bikin kegiatan tanggal 17 Agustus. 17 Agustus ya libur gitu. Kemudian juga dia melihat acuan yang telah dibuat oleh BAK di kalender akademik sebelumnya, di semester kemarin atau di tahun sebelumnya bagaimana nih. Nah, kita akan dibandingkan sama wakil ketua. Nah, kalau sudah disusun kalender akademiknya, draftnya sudah ada, nanti akan dilempar ke pimpinan, ya diserahkan ke pimpinan, akan dibahas tuh pembahasan bersama dengan pimpinan-pimpinan lainnya gitu, atau kepala jurusan gitu ya, atau kepala kampus, semuanya itu akan dibahas di suatu rapat ya. Nanti kalau sudah setuju semua, ya udah setuju nih. Nanti akan dibalikin lagi ke biro akademik di ACC, nanti minta persetujuan dari ketua. Apakah disetujui? Kalau sudah disetujui, tanda tangan, nah barulah muncul kalender akademik yang biasa kita dapati di setiap semester. Itu contohnya seperti itu dengan menggunakan BPMN. Nah, Anda bisa buat nanti diagram seperti ini. Paling gampang ya udah pakai Visio seperti ini ya. Di Visio sudah ada namanya diagram BPMN ya. Kemudian atribut-atributnya di sini sudah ada, tinggal dikasih nama aja. Kemudian untuk membuat model arsitektur bisnis yang berbasis teknologi, ya bisa berupa program dan lain sebagainya, itu meliputi 3 model. Yang pertama model arsitektur data, kemudian ada model arsitektur program, dan ada model arsitektur teknologi. Nah, arsitektur data yang pertama ini adalah meliputi berupa data yang digunakan dalam mengembangkan model bisnis. Paling gampang contohnya itu adalah database ya. Anda membuat rancangan database, misalnya table pertama itu Anda gunakan untuk table user yang bisa masuk login, kemudian nanti ada table akademik ya, atau ada table juga namanya table prodi gitu. Setiap table memiliki atribut tersendiri, primary key itu kan, atau index dan lain sebagainya. Nah, yang paling sering digunakan kalau membuat arsitektur data ini untuk menggambarkan rincian dari database itu adalah menggunakan IRD ya. IRD namanya Entity Relationship Diagram. Nah, semoga saya nggak salah. Dulu saya pernah belajar IRD karena basic saya juga orang programming. Jadi sebelum kita membuat suatu program, dibuat dulu namanya rincian IRD-nya. Ini nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya meliputi entitas-entitas. Disebut ini kotak-kotak ini entitas nih. Nah, entitas. Kemudian di sini ada yang namanya tanda seperti ini nih, one to many atau one to one seperti itu. Nah, mungkin saya berikan contoh IRD yang paling gampang aja di sini. Saya gunakan pen aja kali ya. Nah, IRD juga bisa meliputi seperti ini ya. Nah, gambarnya bebas. Jadi setiap IRD ini memiliki ini ada namanya kotak, ini namanya entitas ya. Entitas yang bulat-bulat ini adalah atribut. Berarti contohnya di sini ada anggota. Ya. Berarti nanti di sana di dalamnya ada label anggota gitu. Database anggota ya gitu. Nah, dalam membuat database kampus gitu. Berarti nanti ada entity berupa dosen. Ya, berarti nanti di sini ada yang namanya ID dosen. Oh, ID dosennya atau NIP dosennya 2015-09-777 gitu. Oh, punya siapa itu ID-nya? Berarti namanya ada namanya misalnya Reni gitu. Statusnya dosen aktif gitu. Ini banyak macam-macam seperti ini. Ini bentuk dari IRD ya. Nah, ada misalnya nih IRD tentang perpustakaan. Jadi kalau buku ya, nanti buku ini bisa memiliki satu buah kategori ya. Misalnya bukunya itu buku tentang komputer ya, berarti kategorinya adalah tentang komputer. Nah, atau kalau dibaca kebalikan, ini 1 to n ya. Artinya
one to many, artinya satu banyak. Kalau satu kategori buku itu bisa memiliki banyak judul. Ya kalau kategorinya misalnya tadi kategorinya komputer, berarti kan ada buku jaringan, ada buku programming, ada buku basis data, gitu kan. Tapi kalau kita baca kebalikannya, berarti satu buku ini hanya memiliki satu kategori, judulnya aplikasi pembuatan program berbasis C++. Ya berarti kategorinya adalah programming, gitu. Bisa dipahami ya. Nah ini wajib Anda pelajari juga untuk contoh IRD-nya. Kita balik lagi ke slide. Nah ini sama nih, misalnya ada nilai. Nilai nanti berhubungan dengan registrasi kelas gitu, atau masuk juga ke KRS ya. Setiap mahasiswa memiliki satu KRS gitu kan, dan lain sebagainya. Ada atribut dosen gitu ya. Maaf, ada entity dosen, ada entity apalagi tuh, dosen pembimbing ya kalau kita mau skripsi atau tugas akhir. Nah ini entitas-entitas ini sebelum membuat IRD Anda harus jabarin dulu nih entitas-entitas apa aja yang akan dibutuhkan nanti dalam membangun model bisnis berbasis aplikasi teknologi. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Ya, nanti Anda bisa buat entitas itu dengan menggunakan IR diagram. Nah, sekarang kita masuk ke model arsitektur aplikasi, di mana model ini fokus membahas bagaimana rancangan aplikasinya. Seperti ini. Nah, di rancangan aplikasi ini kita harus buat namanya portofolio, katalog, dan juga diagram matriksnya. Seperti apa contohnya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah ini adalah aplikasi portofolio katalog. Apa artinya ini? Jadi gini, ini ada bagian sistem informasi akademik. Berarti programnya, aplikasinya kita sudah rancang. Di aplikasinya kita buat suatu portofolio. Sistem informasi akademik ini bisa ngapain aja? Oh, dia aplikasinya bisa melihat data mahasiswa. Oh, aplikasinya bisa melihat status pembayaran mahasiswa. Oh, statusnya bisa melihat bahwa mahasiswa yang bersangkutan melakukan cuti akademik. Nah, seperti itu. Nah, itu rancangan-rancangan ini harus ada di dalam aplikasi portofolio katalognya. Atau juga misalnya ada di bagian sistem pengelepasan mahasiswa. Bagaimana nanti aplikasinya ini bisa menampilkan data alumni per tahunnya. Misalnya tahun 2017, wah alumninya ada 1000 orang. Ya, nanti bisa dilihat nih alumni siapa, alamatnya siapa, alamatnya di mana gitu kan. Kemudian dia sekarang aktif bekerja di mana. Harusnya pembuatan aplikasinya harus ada. Gitu. Nah nanti dibuat nih sebelum dirancang, sebelum dibuat ini harus dirancang dulu portofolio katalog aplikasinya. Nah, kemudian ada namanya matriks diagram. Ini namanya matriks diagram. Sebagai contoh misalnya, mohon maaf ini tulisannya sangat kecil sekali. Ini pada bagian fungsi pendukung ya, yang diambil contohnya fungsi pendukung. Nanti Anda buat lagi untuk fungsi utama. Tadi tuh ya ada masalah akademik gitu kan, ada penerimaan mahasiswa. Nah, ini sekarang fungsi pendukung. Sebagai contoh, nanti di fungsi pendukung, kita harus jabarin nih, dia bisa apa aja. Sebagai contoh, di manajemen aset sarana dan prasarana. Tuh. Dia bisa melakukan pengenalan terhadap vendor. Vendornya siapa, gitu kan. Nanti dari vendor ini, oh ternyata bisa masuk ke sistem pengadaan barang. Berarti kalau di aplikasinya sistem pengadaan barang, dia harus berhubungan dengan namanya pengelolaan terhadap vendor. Ya, kalau nggak salah nih tulisannya pengelolaan terhadap vendor. Itu. Kemudian misalnya ada lagi manajemen sumber daya manusia. Oh, dia menangani masalah
cuti mahasiswa. Oh, berarti dia masuknya ke dalam manajemen sumber daya manusia. Ini harus dijabarkan semua, baik aplikasi dan fungsi pendukung yang melibati aset dan sumber daya manusia dan juga keuangan. Ini harus sinkron, yang mana bisa berperan. Jangan sampai misalnya sebagai contoh kita mau melakukan manajemen rekrutmen dosen. Nah, berarti penerimaan dosen tuh. Yang dapat melakukan ternyata bagian keuangan. Lalu nggak nyambung antara rekrutmen dosen dengan keuangan. Nah, ini berarti antara aplikasi di bagian keuangan ini nggak boleh bisa mengakses data yang bisa melihat manajemen rekrutmen dosen. Itu nggak ada hubungannya. Keuangan aja seperti itu. Nanti Anda bisa pilih ya, berarti Anda harus menjabarkan satu persatu ya seperti ini agar aplikasinya bisa jelas dan bisa dipahami. Nah, ini hanya diagram komunikasi aplikasi penerimaan mahasiswa, sama ya, mulai dari sistem pemasaran dan promosi dilakukan oleh bagian marketing, kemudian nanti marketing bisa berhubung dengan registrasi calon mahasiswa, siapa saja mahasiswa yang hadir, sampai dengan nanti masuk ke dalam sistem pelaporan penerimaan mahasiswa baru. Ini nggak cuma satu ya, jadi setiap aplikasi harus dibuat namanya diagram komunikasi aplikasi. Nanti misalnya ada lagi diagram komunikasi aplikasi cuti mahasiswa, berarti awalnya gimana, akhirnya seperti apa, itu harus dijabarkan satu persatu. Ini semua yang disebut dengan blueprint. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu model arsitektur teknologi. Kalau tadi sudah membahas rancangan datanya seperti apa, rancangan aplikasinya seperti apa, yang terakhir adalah rancangan teknologinya. Artinya adalah aplikasi dan data yang dikelola itu mau taruh di mana? Apakah ditaruh di server pribadi milik perusahaan, berarti perusahaan harus menyediakan server yang mampu menampung aplikasi ini, gitu kan? Atau mau menggunakan server di luar, kita titipin di suatu perusahaan lain, atau namanya itu adalah cloud, ya. Datanya kita cloud, taruh di internet aja. Jadi perusahaan nggak punya server, alias numpang dengan orang lain. Nah, ini sebagai contohnya nih, gitu ya. Jadi ada di jaringan perguruan tinggi sebagai contoh, nih ada namanya, ini kan internet nih, ya. Internet ternyata di kampus itu nggak cuma satu pakainya, makanya dibuat namanya load balancing. Nah, artinya apabila satu internet penyedia layanan internet ini putus, gitu kan, nah, ini harus tetap bisa internet, makanya dibuat tiga provider, ya. Ada misalnya IndiHome, ada First Media, ada Biznet, gitu kan. Nah, nanti dari manajemen load balancing ini sebelum masuk ke jaringan lokal, dia akan difilter dengan menggunakan proxy server. Nanti baru masuk ke dalam menggunakan router. Di setiap router akan dibuat segmentasi jaringannya. Nggak boleh tuh antara direktur, seharusnya ya, antara direktur memiliki IP address yang satu segmen dengan mahasiswa. Ya, mahasiswa bisa men-trace IP address-nya, putusin aja koneksi direktur, seperti itu. Jadi harus dirancang bagaimana aplikasi ini bisa berjalan, mau ditaruh di server apa? Di server A, server B, gitu. Antara server, misalnya ya, antara server web server gitu ya, dengan database server itu tidak boleh dijadikan satu. Kenapa begitu? Kalau misalnya web servernya itu down atau rusak gitu ya, maka datanya ini nggak hilang. Kalau dijadikan satu, servernya rusak, ya udah otomatis web servernya rusak, database-nya juga rusak. Makanya harus dibuat terpisah, gitu ya, antara web server, database-nya server, kemudian data karyawan, kemudian data mahasiswa sebenarnya harus dipisah, jangan disatukan dalam sebuah server.
di sisi lain akan memberatkan kinerja server. Satu, untuk rame-rame itu kan ya, trafficnya juga nanti akan berat. Itu yang bisa terjadi. Kalau rusak ya udah rusak semuanya. Kalau kita menggunakan satu server. Kemudian nanti bagaimana penerapan di setiap cabang. Ada setiap cabang itu memiliki beberapa kelas, masing-masing kelas nanti ada akses poinnya yang bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, semua ini harus dirancang. Nah, ini adalah bentuk diagram ya. Jadi ada database, tadi kita sudah buat, kemudian aplikasi, semua itu ditaruh di dalam suatu infrastruktur teknologi yang disebut dengan infrastruktur jaringan, server, gitu kan. Nah, kemudian ada juga cloud nanti. Nah, nanti baru diakses di bawahnya nih orang-orang yang berada di workstation atau lapisan paling bawah, atau namanya juga user, pengguna. Oke, saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya, apabila kita ingin membuat suatu model bisnis, ya kita harus tentukan dulu mana fungsi bisnis utama, mana fungsi bisnis pendukung. Nah, nanti dari fungsi bisnis utama dan fungsi bisnis pendukung meliputi 3 model. Ada yang namanya data, yang meliputi keperluan datanya, database-nya yang digunakan. Ada juga model arsitektur program, bagaimana program itu dirancang sehingga bisa memudahkan semua elemen yang terkait penggunaan aplikasi agar pekerjaannya lebih mudah. Dan terakhir adalah ada namanya model arsitektur teknologi, di mana data dan aplikasi yang sudah dibuat itu akan ditaruh di suatu tempat agar bisa diakses oleh orang banyak, entah itu server sendiri ataupun server cloud. Itu saja dari saya, apa yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bisa diterapkan. Anda harus bisa membuat blueprint ya. Sebenarnya Anda harus membuat blueprint. Nah, mungkin nanti saya akan kabarin ya kalau memang harus dibuat sebagai nilai tugas. Itu saja, mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.